Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Giska Fusna. Saya mau nyapa teman-teman dulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan video ini. Hari ini saya mengikuti seminar yang diadakan oleh Coach Didi tentang digital business. Jadi ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama, kita selalu ada mindset yang salah. Contohnya, jika kita mau kaya, kita mau sukses, kita harus banyak menabung. Sementara ini adalah mindset yang salah, konsep yang keliru. Harusnya yang kita lakukan adalah perbanyak sedekah. Justru kita harus banyak memberi kepada orang lain. Kita harus banyak menggelontorkan harta yang kita miliki kepada orang lain gitu. Dan poin yang kedua adalah kita harus mempunyai mimpi yang besar, karena banyak orang-orang sukses saat ini yang dulunya bukan siapa-siapa kini menjadi orang miliarder. Contohnya saya ambil William dari founder Tokopedia. Dulunya beliau hanyalah seorang penjaga warnet. Sekarang seperti yang kita tahu, Tokopedia merupakan salah satu marketplace yang paling banyak dikunjungi di Indonesia. Lalu contoh lainnya adalah Jack Ma. Tahun 1990 dia ditolak oleh Harvard University, lalu dia ditolak menjadi karyawan di KFC, bahkan gajinya hanya $10 per bulan. Bayangkan, hanya $10 per bulan. Jika saya menjadi kurs rupiah saat ini sekitar Rp150 per bulan. Dan itu angka yang sangat-sangat kecil. Tapi sekarang seperti yang kita tahu, beliau adalah orang terkaya di China, memiliki AliExpress. Dan yang selanjutnya adalah kita harus merubah mindset kita, merubah pola pikir kita. Yang tadinya kita hanya bisa mengeluh, kita jadi seorang pribadi yang hanya bisa mengeluh. Kita mengeluh keadaan, kita mengeluh tentang pemerintah. Ini adalah suatu mindset yang salah gitu. Jadi sebenarnya konsepnya di sini bukan kita mengeluhkan apa yang kita bisa dapatkan daripada orang lain, tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Poin selanjutnya, yang keempat, saya mau berbicara soal uang dan peluang. Saya ambil contoh ketika kita menyodorkan ada uang dan pisang di depan monyet, dia pasti akan memilih pisang, karena dia tidak bisa berpikir kalau misalnya uang itu bisa membeli lebih banyak pisang gitu. Dan ketika saya aplikasikan, ketika saya beri contoh di dunia nyata, ketika ada uang dan peluang, biasanya manusia akan mengambil uang karena dia tidak berpikir dengan adanya peluang itu bisa menghasilkan lebih banyak uang gitu. Dan orang yang berbeda, orang yang punya pola pikir yang berbeda akan mengambil peluang untuk menghasilkan banyak uang. Nah, saat ini mungkin banyak dari kita yang stuck, yang bingung. Banyak yang berpikiran, wah, kita sedang menghadapi wabah COVID-19, virus corona, yang membuat kita lockdown, yang membuat kita hanya bisa diam di rumah, nggak bisa kemana-mana gitu. Orang yang tidak bisa menangkap peluang, mungkin dia akan lebih banyak mengeluh, tidak bisa menangkap sesuatu dari adanya situasi ini. Tapi orang yang menangkap peluang, yang menjadikan peluang sebagai pundi-pundi uang, dia akan menganggap, wah, ini adalah timing yang bagus gitu. Semakin banyak orang yang mengeluh, justru dia semakin suka gitu, dia akan semakin suka, dia akan semakin senang, karena itu menjadi ladang uang untuk dia. Menurut CNN Indonesia, Zoom penghasilannya selama 3 bulan terakhir selama wabah ini melanda naik 66 triliun. Bayangkan, bukan 66 juta, bukan 66 miliar, tapi 66 triliun gitu. Semua orang karena melakukan semua kegiatannya di rumah, ibadah di rumah, belajar di rumah, kerja juga dari rumah, jadi semuanya menggunakan aplikasi Zoom. Nah, berbicara mengenai bisnis digital, jika Anda menganggap enteng teknologi, maka tidak akan lama lagi Anda akan dilindas oleh teknologi. Dan ini menurut saya sangat relate dengan kita saat ini, karena semua pola hidup kita sudah mulai berubah, semuanya sudah bergeser dari yang tadinya konvensional, semuanya melibatkan teknologi. Teknologi ini lebih banyak memudahkan kehidupan kita sehari-hari. Nah, dari itu kita jangan menghindari teknologi, tapi kita harus belajar teknologi ini supaya kita tidak dilindas dan tidak digerus oleh teknologi yang semakin pesat. Nah, lalu berbicara tentang teknologi yang semakin berkembang pesat, media sosial yang semakin merajalela, kita tentu saja tidak asing dengan WhatsApp, dengan Facebook, dengan Instagram, dengan Twitter, dan media sosial yang lain. Ini tentu saja menjadi makanan kita sehari-hari. Nah, banyak
pelaku bisnis yang mengambil peluang, yang menggunakan media sosial untuk melancarkan bisnisnya, untuk memperluas pangsa pasarnya, untuk menyasar konsumen gitu. Kita pernah nggak sih dapat chat dari orang yang menawarkan produk, atau misalnya orang yang menawarkan promosi secara langsung kepada kita? Nah, ini adalah konsep yang salah, karena kita sebagai konsumen biasanya apabila kita dicekoki promosi hanya berjualan terus secara direct tanpa melakukan pendekatan sebelumnya, itu kita jadi kesel ya, malah kita mungkin bisa jadi ngeblok nomor tersebut gitu. Jadi sebenarnya di era saat ini ada akar bisnis atau fondasi yang kuat, yaitu adalah database. Kenapa database? Karena saya ambil contoh kayak gini, misalnya saya mempunyai sebuah restoran saya akan bangkrut, tapi saya mempunyai database yang banyak, saya mempunyai database tentang pelanggan saya dengan lengkap. Jadi ketika let's say bisnis saya digusur oleh pemerintah gitu, saya melakukan japri kepada konsumen saya menyapa, lalu saya menyapa secara personal, menyebutkan namanya langsung, misalnya halo selamat pagi Mbak Giska gitu, gimana kabarnya, melakukan pendekatan secara personal. Biasanya orang itu menjadi lebih dihargai, lebih dihormati gitu. Jadi biasanya atensinya akan berbeda gitu ketika kita melakukan pendekatan secara lebih intensif kepada konsumen, dan inilah yang harus kita lakukan gitu. Jika kita sudah menguasai database, tidak perlu melakukan iklan lagi, tidak perlu melakukan promosi yang mengeluarkan banyak biaya, kita sudah bisa menguasai pasar dan sudah aman secara profit. Dan dari sini Coach Didi mempunyai tools yang sangat luar biasa kalau saya bilang. Jadi dia mempunyai tools untuk menginput database, untuk melakukan chat secara satu persatu kepada konsumen dengan langsung menyebutkan namanya, menyebutkan sapaannya gitu, dan ini sangat-sangat memudahkan gitu, karena konsumen senang gitu diberi ucapan selamat ulang tahun misalnya, diberi ucapan selamat hari raya misalnya. Dan jadi kita tidak hanya melulu menawarkan promosi kepada konsumen, tapi juga melakukan kedekatan secara intens, membangun hubungan yang baik kepada konsumen. Nantinya kalau misalnya konsumen sudah merasa nyaman, dia pun akan melakukan pembelian secara berkala kepada kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semua. Semoga bermanfaat ilmunya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.